Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget nggak ngonten, dan sore ini gue punya kesempatan buat ngepoin sebuah crossover SUV yang sudah mulai terlupakan padahal harganya sangat-sangat terjangkau. Yes, kita bakal coba bahas Chevrolet Trax tipe LTZ tahun 2016. Seperti apakah mobil ini dan apakah masih layak dibeli di tahun 2024 ini? Yuk, langsung kita kepoin aja. Oke, mesinnya lemah dan spare partnya susah, sebenarnya agak sedikit bikin repot teman-teman. Nah, ini paling harus lebih concern ke cooling sistemnya nih, kayak termostat, kemudian turbonya merah gitu ya. Sebenarnya Chevrolet Trax itu udah di announce ke global itu pada tahun 2012 kalau nggak salah, dan dijual di pasar global tahun 2013, tapi baru masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 2015 bulan Desember, koreksi kalau salah ya. Dan sampai tahun 2017 bulan Februari muncul yang facelift tuh. Dan kemudian tahun 2018 dia mengeluarkan tipe yang premier, tipe yang tertingginya teman-teman. Tapi yang ada di depan kita ini itu tipe LTZ tahun 2016, dimana tipe ini termasuk tipe yang pre-facelift. Jadi kalau teman-teman lihat dari bagian depan itu emang fascia depannya itu stylenya masih retro Amerika sekali, beda dengan yang sudah facelift yang tampang depannya udah sedikit modern. Kalau yang ini tuh lampunya masih kayak belok begini, dia masih bohlam biasa semua. Udah ada day running light tapi masih pakai bohlam biasa, dan fog lampnya juga masih lampu biasa. Grillnya masih terbelah dua seperti ini. Dan ini nih yang lemah dari Chevrolet Trax adalah dia di sini ada lips di sini, cuman ini yang rawan banget mentok. Kalau lu turunan atau tanjakan ini rawan mentok, tapi ini bisa dilepas, jadi ya nggak masalah banget. Kemudian di sini juga ada aksen-aksen chrome or abu-abu seperti ini. Intinya di depan seperti itu aja. Sekarang kita coba lihat bagian sampingnya seperti apa. Kalau lo lihat emang sekilas mirip banget kayak Chevrolet Captiva. Jadi kayak Captiva yang dipres dan dibikin crossover teman-teman. Sampingnya seperti ini, emang sedikit agak membulat-bulat gitu. Jadi ini kayaknya mobil menurut gue ya campuran antara membulat-bulat dan berotot teman-teman. Nah, ini belum smart entry, jadi belum ada tombol yang lu tinggal pencet terus masuk, masih kayak mencet-mencet atau pakai dicolokin seperti ini. Handle-nya dilapis chrome seperti ini, kemudian spionnya dia juga belum auto ngelipet, jadi masih manual seperti ini. Ada lampu sennya di sini, dan karena dia crossover sudah pasti ada balutan seperti ini biar kesannya itu gagah teman-teman. Dan di sini roof railnya seperti ini, dan ini kuat, bisa difungsikan juga buat ngikat-ngikat barang gitu. Ini bisa teman-teman. Kita lanjut ke bagian bannya nih. Ini yang satu hal yang gue suka dari Chevrolet Trax, yaitu bannya. Kenapa? Karena bannya itu kayak stance-nya itu pas banget gitu, dan dia ring 18 teman-teman. Tuh ring 18, dan di zamannya ring 18 itu kayaknya yang memulai crossover dengan ring 18 di Indonesia kayaknya dia deh, Chevrolet Trax. Dan stance-nya tuh pas gitu, nggak kopong banget dan nggak keluar banget, jadi kayak enak aja dilihat, proporsionalnya, aspek rasionya tuh pas teman-teman. Nah, nih peleknya seperti ini, single tone seperti ini, palang 1, 2, 3, 4, 5, dan profile bannya itu 215 55, dan ini udah bukan ban aslinya dia, karena ban aslinya dia itu kalau nggak salah Continental gitu deh. Pokoknya ban mahal pada waktu itu yang udah terpasang secara default dari bawaan pabrik. Jadi
emang oke banget gitu, suka banget sih. Remnya udah cakram lengkap lah, udah ABS, ABD, BA, dan udah ada vehicle stability control. Di belakang juga, wah, di belakang dia udah cakram juga. Dan ini ground clearance-nya itu lumayan tinggi nih. Tuh, jadi ya bisa ke jalan-jalan jelek lo cukup merasa aman pakai mobil ini. Cuman yang disayangkan yang depan aja tadi gitu. Lipsnya itu bikin kayak ground clearance-nya jadi berkurang untuk di bagian depan, teman-teman. Itu di bagian samping. Sekarang kita coba move ke bagian belakang. Masih ada aura Captiva-nya juga kan, kalau lu lihat belakangnya kayak gini aja nih. Tuh, nah, di sini ada list chrome seperti ini. Di tengahnya ada badge Chevrolet. Kemudian di sini ada bacaan turbo, turbonya merah gitu ya. Jadi kayak kesannya kenceng. Kemudian ada bacaan track LTZ, dan ada wiper, ada di sini high mount stop lamp, spoiler, kemudian antena yang masih seperti itu. Dan di sini ada skid plate sama kayak di depan nih, seperti ini. Ada sensor parkir 1 2 3 4 buah, dan lampunya emang dia masih bohlam semua, teman-teman, seperti ini. Dan kalau biasanya mobil-mobil Jepang itu lampu mundurnya itu ada 2, cuman dia lampu mundurnya itu di sini. Sementara di sini difungsikan untuk fog lamp atau lampu kabut kayak standar-standar mobil-mobil Eropa, teman-teman. Sekarang kita coba lihat bagian bagasinya. Nah, bagasinya seperti ini. Emang tidak seluas HRV, tapi udah cukup lah. Dan kalau emang lo ngerasa kurang dengan capacity bagasinya, lo bisa ngelipet si bangku row keduanya itu rata lantai, teman-teman. Walaupun dengan sedikit effort, yes, dengan sedikit effort, karena lo perlu sekitar 2 step untuk ngelipet bangku row keduanya untuk bisa jadi rata lantai. Jadi agak kurang oke. Sistem yang dibikin untuk ngelipat rata lantainya agak sedikit bikin repot, teman-teman. Nah, ini bagasinya seperti ini, seperti ini. Dan di sini ada ban serep yang space saver. Itu aja di bagian bagasinya, yang intinya tidak selega si rivalnya Honda HR-V, tapi menurut gua udah cukup lah. Itu aja di bagian bagasinya. Oke, sekarang kita coba masuk ke si Chevy Trax tahun 2016. Nah, ini nih, ketika masuk gitu ya, ini pintunya berbobot sekali. Ini berat banget, teman-teman. Tuh, berat banget pintunya ini. Dan kalau ditutup itu bleb, mobil mewah, terasa mobil mewah gitu. Pintunya kayak punya bobot ketika ditutup, dan ini berat banget. Dan ini kuncinya seperti ini, dia belum keyless, masih susah banget sih, masih colok-colokan seperti ini. Modelnya flip seperti ini, kayak pisau. Dan nyalainnya juga seperti yang gue bilang, masih perlu dicolok seperti ini. Kita nyalain dulu, dan ketika nyalain tuh udah simple banget, tinggal sekali gini dia udah nyala, nggak perlu dia udah nyala, teman-teman. Panas, nyalain AC dulu. Nah, seperti ini dalamnya. Emang desainnya tuh menurut gue ya futuristik seperti ini, walaupun emang materialnya itu plastik ya. Wajar ya, karena di kelasnya dia, terutama rival yang paling utama yaitu Honda HR-V, itu juga masih plastik, teman-teman. Tapi ini plastiknya terhitung solid gitu, nggak ada gap yang gimana. Ini plastiknya oke, solid. Dan yang paling juara di Chevrolet Trax ini adalah tempat penyimpanannya. Jadi di sini ada banyak banget tempat penyimpanan, seperti di sini. Di sela-sela ini ada 2 seperti ini. Kemudian di sini ada 2 juga tuh. Ini satu, di sini ada 2, dan di sini ada port untuk USB. Dan ini kayaknya buat lubang aux-nya nih. Tuh, ada banyak banget di sini. Kemudian
Di sini ini ada 1, 2, 3, ada 4 bottle cup holder yang tersedia di tengah ini. Ada banyak, biasanya kan cuma 2 ya, ini ada 4 buah bottle cup holder. Kemudian di sini buat naro-naro samping juga di sini, dan door trim ya, itu juga bisa sangat dimanfaatkan untuk naro-naro botol atau naro-naro sesuatu. Ini ruangnya maksimal banget. Jadi di sini ada 2 layer gitu nih, kayak 2 tingkat seperti ini. Yang pertama ada di sini, kemudian di sini juga ada buat naro-naro apa ya, koin gitu ya mungkin ya. Dan di bawahnya juga ada, walaupun di bawahnya ini sayangnya kurang lebar nih, tapi ini it's okay lah, bisa naro 1 botol mineral di sini. Dan ini door trimnya emang masih oke, masih plastik, tapi minimal dia ada yang agak sedikit empuk-empuknya di tangan ini, di armrestnya ini. Ya lumayan lah, masih ada empuk-empukan, dan empuk-empukannya itu ditaruhnya pas gitu di sini buat menyanggah tangan ketika lu berkendara. Dan juga pencet-pencetan untuk power windows di sini, auto down, auto up, tapi auto up and down-nya baru ada di sisi pengemudi doang. Electric mirror yang sayangnya ini belum auto ketika mobilnya dimatikan ya, masih ngelipetnya itu masih manual, sayangnya itu aja. Kemudian lingkar kemudi ini udah dibalut kulit, yang ini kemudinya udah bisa tilting maupun teleskopik teman-teman gitu. Dan di kemudinya ini ada airbag, kemudian ada cruise control. Ini salah satu fitur yang cukup oke di tahunnya dia nih teman-teman ya, walaupun belum kayak mobil sekarang ya yang fitur cruise controlnya udah adaptif. Ini masih cruise control yang lama. Kemudian di sampingnya ini ada pengaturan untuk volume dari audionya, Bluetooth maupun pengaturan untuk telepon teman-teman. Nah, ngomongin soal keselamatan, si Trax ini bisa dibilang juara banget, karena menurut tes NCAP di Eropa itu dia dapat bintang 5 teman-teman. Jadi sangat bagus dibandingkan rivalnya tuh teman-teman. Dan airbagnya ini ada 6, ada 1 di sini di setir, di sisi penumpang bagian depan kanan, kemudian di side di sini, di sini, kemudian di samping-samping bangku. Jadi total itu ada 6 airbag, which is itu bagus banget buat menopang keselamatan teman-teman. Oke banget sih, airbagnya ada 6. Kemudian AC, oke, AC-nya emang masih puter-puteran seperti ini, tapi dia ada heaternya bro. Jadi kalau lo camping kemana gitu bisa dinyalain heaternya, which is itu bagus. Kemudian di sini juga ada pengaturan fan speed dan pengaturan arah semburan. Intinya AC-nya udah cukup lengkap nih. Kemudian ada passenger airbag. Mungkin ini bisa diaktif or non-aktifkan. Gue nggak tahu deh. Coba yang lebih tahu bisa komentar di bawah. Dan di sini ada untuk mematikan traction controlnya nih, bisa langsung di off lampu hazard. Dan di bawahnya ini juga yang salah satu fitur yang menurut gua penting banget sih, terutama elu yang suka jalan-jalan ke tempat yang agak-agak ekstrim, terutama turunan. Dia udah punya fitur hill descent control nih. Jadi hill descent control itu yang ngebantu elu kalau turun, dia kayak punya sistem yang mengurangi kecepatan. Jadi kayak brek gitu. Ya ini berfungsi banget sih. Dan selain itu, selain turunan, dia juga udah punya fitur hill start assist. Jadi ini mobil sebenarnya udah cukup lengkap banget sih gitu teman-teman. Lanjut lagi, tuas persnelingnya ini dia 6 speed automaticnya itu masih konvensional, tapi lumayan sih dapat 6 speed. Dan ini yang agak annoying dikit adalah kalau mobil-mobil biasanya itu tuas untuk memindahkan triptoniknya itu digeser ke atas atau bawah. Ini pencet-pencetan seperti ini, kenapa nggak dikasih pedal shifter gitu kan, jadi oke. Ini yang agak lucu juga sih. Jadi kayak buat naik turunin giginya, kalau mau pindah ke manual mode itu begini. Agak lucu nih, ini doang sih yang agak aneh teman-teman. Lanjut, rem tangannya masih laki banget, masih pakai otot seperti ini teman-teman. Dan bangkunya
Ini perpaduan antara fabric dan kulit. Jadi di pinggir-pinggirnya itu kulit dan ada jahit-jahitan seperti ini. Dan ini didudukin emang tidak terlalu empuk, cuman kalau menurut gua ya ini udah cukup enak dan cukup apa ya? Cukup mengakomodir kalau lo berkendara sedikit agresif gitu. Ini udah sedikit ya. Sedikit ngebantu memeluk. Jadi badan nggak lari-larian teman-teman. Dan pengaturannya ini ada height adjustment di sini, kemudian reclining dan sliding standar. Tapi di passenger depan sebelah kiri itu dia cuma ada reclining dan sliding teman-teman. Kisi-kisi AC-nya juga ini unik teman-teman. Jadi kayak bentuknya kayak turbin pesawat gitu tuh, seperti ini. Lanjut ke bagian di sini ada entertainmentnya seperti ini. Ini kalau nggak salah 7 inch, 7 inci. Dia ada pengaturannya standar untuk dengerin radio, audio, yang dimana ini udah bisa Bluetooth dan smartphone link. Kemudian ada juga di sini setting yang isinya itu time and date setting, radio setting, connection setting, dan juga di sini ada vehicle settingnya. Kita coba lihat vehicle settingnya ada apa aja tuh. Ada comfort and convenient. Di sini teman-teman bisa ngatur wiper belakang. Apakah kalau kita masukin ke gigi mundur dia bakal nge-swipe sendiri, nge-on sendiri, atau kita off-in juga bisa. Dan kemudian lanjut collision detection, dan ada banyak sekali power door lock, lock unlock, dan lain-lain. Pokoknya intinya di sini ada pengaturan untuk vehicle settingnya juga tuh, seperti itu. Cukup lengkap. Dan Chevrolet bilang ini nyebutnya miling teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bagian speedometer, dan ini unik juga karena ini speedometernya kalau lu pernah naik Spin or Aveo ini mirip banget gitu. Jadi perpaduan antara analog dan digital. Jadi penunjuk putaran mesinnya itu analog, sementara di sampingnya itu ada layar kecil digital. Digitalnya masih kayak kalkulator seperti ini, yang isinya di sini ada fuel gauge, kemudian speedometer, dan di sini ada informasi berupa fuel consumption atau average fuel consumption nih. Kemudian di sini ada rank sisa dari BBM-nya. Yang tadi gue bilang average fuel consumption liter per 100. Jadi average fuel consumption-nya itu masih liter per 100 nih. Dan di sini juga ada tire pressure monitoring nih di sini. Walaupun emang belum sedetail mobil-mobil zaman sekarang, but it's okay lah teman-teman. Dan dia ada sunroof-nya di sini. Dan oke-nya dari sunroof-nya adalah dia itu bisa ngebuka sampai pol teman-teman. Biasanya kan kalau yang tadi gua buka traynya itu kan cuma sampai sini nih, itu kacanya kan ngebukanya sampai sini, tapi dia bisa sampai full ngebuka seperti ini. Oke banget teman-teman. Kita tutup lagi, panas. Udah nutup. Oke banget kan ini mobil. Lanjut lagi. Di sini spion untuk ngeliat ke belakang udah elektrokromatik. Jadi kalau di belakang ada yang ngedim rese gitu, dia udah auto ngejust biar lu nggak silo teman-teman. Sun visor di sini udah lengkap, kaca dan ada lampunya. Di bagian penumpang juga udah lengkap tuh, ada kaca dan juga lampunya teman-teman. Ini turning signalnya kayak mobil Eropa, ada di bagian kiri. Kalau mobil Jepang kan di kanan, dia ada di kiri. Dan untuk ngejust yang tadi gue bilang, info-info yang ada di speedometer ya, itu dari sini teman-teman. Tuh seperti ini. Itu aja di bagian depan. Sekarang kita move ke bagian belakang. Yuk. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian belakang teman-teman. Dan bagian belakang ini
pintunya itu tidak seberat di bagian depan, jadi ini lebih enteng gitu. Tapi kalau ditutup itu bunyinya masih mantap teman-teman. Nah, ini bagian belakangnya seperti ini. Dan surprisingly, gue yang biasanya punya masalah dengan legroom, tinggi gue 181 cm, biasanya gue punya masalah ketika duduk di tengah itu legroom gue kurang nih. Tapi ini masih enak begini teman-teman. Dan di depan ini posisi mengendara gua atau setup berkendara gua kursinya, tapi di sini gua masih bisa sangat terakomodir nih legroom gua. Dan headroomnya ini juga masih oke lah, ini masih sisa lebih dari 5 jari walaupun dia pakai sunroof. Karena biasanya mobil-mobil yang pakai sunroof itu headroomnya itu terkorbankan gitu, agak kurang. Tapi ini oke teman-teman, hitungannya ini cukup lega. Walaupun ini bangkunya modelnya fix, nggak bisa dirubah sudut kemiringannya atau recliningnya, ini udah fix seperti ini. Dan nggak bisa di maju mundurin, modelnya fix. Tapi ini nggak tegak-tegak banget, masih oke lah ini tuh, seperti ini, nggak terlalu yang tegak dan kaku gitu. Ini masih oke sudut kemiringannya. Di sini ada untuk mengistirahatkan tangan, dan disertakan juga di sini bottle cup holder 2 buah, dan juga ada headrest nih. Jadi nggak cuma 2 headrestnya, tapi di bagian tengah juga ada headrestnya teman-teman. Dan ngomongin soal headrest, gue lupa nih. Jadi tadi di bangku depan itu headrestnya juga oke banget, karena dia bisa dimajuin, dimundurin seperti ini, adjustable seperti ini. Headrestnya oke banget sih, karena biasanya kan headrest di beberapa mobil itu kayak kurang maju ya. Tapi di sini di Trax dia punya pengaturan yang lo bisa ngejust nih, kurang maju atau dimundurin. Oke banget. Dan yang paling oke dari Trax adalah khususnya untuk elu yang mobilitasnya tinggi, kemudian harus banget buka laptop atau sering buka laptop untuk menunjang pekerjaan. Di sini enak banget kok. Jadi dia ada colokan, jadi colokannya tuh kayak colokan rumah gitu. AC 230 volt nih di sini, yang lu bisa langsung nyolok di sini, kayak nyolok laptop atau mau ngecas handphone itu bisa langsung dari sini. Dan ini fitur yang menurut gua cukup jarang ada di mobil ya, di kelasnya dia. Ini cukup jarang, tapi berguna banget untuk teman-teman yang mobilitasnya tinggi dan perlu buka laptop untuk menunjang kerjaan. Ini sangat mengakomodir sekali. Dan door trimnya juga ini oke, sama kayak di depan, masih plastik. Bisa naruh botol juga di sini tuh. Dan ini 2 layer juga atau 2 tingkat juga, sama kayak di depan teman-teman. Sip, itu aja di bagian belakang. Nah, ini bagian mesinnya teman-teman, tuh ada bacaan Ecotec dan juga badge CV. Dan ini mesinnya 1400 cc 4 silinder turbo yang bisa menghasilkan tenaga sekitar 138 horsepower. Dan juga torsinya ini lumayan nih, 200 Nm yang bisa dicapai dari mulai RPM 1800. Jadi berasa diesel ya, peak torsinya diraih di RPM bawah teman-teman. Dan ini air intake-nya cukup tinggi, jadi kayaknya kalau buat ngelibas-libas banjir cukup mumpuni. Tapi janganlah ya, karena lebih baik kita hindarin aja banjir teman-teman. Dan mesin ini menyalurkan tenaganya ke penggerak depan teman-teman, artinya mobil ini front wheel drive. Dan ini mesin by specs gitu ya, kalau lu pernah baca dulu katanya itu dia bisa overboost nih. Jadi ECU-nya itu memungkinkan si turbonya ini untuk overboost selama 10-15 detik. Yang efeknya itu torsi maksimalnya itu jadi naik menjadi 220 Nm saat overboost teman-teman. Itu kalau lu pernah baca by spec-nya pada waktu dia di
keluarkan. Ada modul ABS di sini, dan dia juga udah dilengkapin dengan peredam mesin seperti ini. Dan ini masih utuh sekali, rangka-rangkanya masih lurus. Dan ini unit dari garasi Om Komar. Kalau kalian tertarik dengan mobil ini atau mau ngeliat-liat unit yang lain, bisa dilihat Instagramnya di sini. Dan mobil ini dijual dengan harga 143 juta, teman-teman. Sip, itu aja di bagian isinya. Nah, kesimpulan lainnya adalah apakah mobil ini layak untuk dimiliki? Apakah perawatannya serem dan mesinnya bandel? Jawabannya tidak sepenuhnya benar statement tersebut. Kayak mesinnya lemah dan spare partnya susah, sebenarnya nggak sepenuhnya benar, karena banyak banyak celah-celah yang bisa kita cari gitu. Kayak spare part mahal sebenarnya enggak. Sekarang tuh dia tuh kayak punya produk OEM-nya gitu ya, kayak ada namanya AC Delco gitu. Beberapa part itu jauh lebih murah dari originalnya, teman-teman. Kemudian apakah mesinnya bandel? Ini mesinnya bandel, teman-teman. Nggak ada isu bawaan lahir atau masalah bawaan lahir. Paling harus lebih concern ke cooling sistemnya nih, kayak thermostat, kemudian water pump. Itu kita harus lebih aware ke situ sih. Selebihnya ya aman-aman aja. Paling lemahnya lagi, harga purna jualnya tidak sebagus mobil-mobil buatan Jepang. Seperti misalkan rival terberat dia, Honda HR-V, ini harganya jauh. Harga purna jualnya masih tetap bagusan Honda dan Toyota, teman-teman. Gitu. Kelemahannya lagi adalah mobil ini punya radius putar yang kurang begitu bagus gitu. Menurut gua ya, radius putarnya tuh agak kurang oke. Bahkan lebih mendingan lu bawa Pajero atau Fortuner gitu. Ini radius putarnya besar untuk di kelasnya dia gitu. Crossover ini radius putarnya gede. Kemudian tadi kan kelemahan, sekarang kelebihannya, ini mobil kenceng. Kalau mau head to head dengan yang sekelasnya 1500-nya, even yang 1800-nya ya, ini masih lebih powerful menurut gua, karena selain bantuan turbo, dia juga punya pengendalian yang menurut gua sekali lagi lebih bagus ketimbang rival ya, teman-teman. Dan gue lupa ngasih tahu pas di mesin itu, mesinnya tuh layoutnya emang posisinya agak turun ke bawah, jadi center gravity-nya jadi makin bagus. Pengendaliannya otomatis jadi oke gitu. Dan ketika mengendalikan mobil ini, itu emang lu kerasa jejek aja gitu. Kayak napak bannya oke, kemudian body roll juga oke, masih kerasa, cuman masih enak sih. Dan yang kurangnya adalah kayak noise roadnya itu emang masih agak masuk ke dalam, teman-teman. Itu aja. Walaupun secara bawaan lahir atau secara default dia udah pakai ban yang istilahnya yang premium gitu, yang udah mewah, teman-teman. Bahan bawaannya tuh Continental pada waktu itu. Sekarang ini udah diganti nih, jadi road noise-nya nggak bisa objektif. Tapi pada waktu dia dikeluarin, gue kan sempat nyobain yang tipe Premier, waktu itu masih baru unit test drive. Itu emang road noise-nya masih kerasa di telinga, walaupun dia udah pakai ban bagus, teman-teman. Itu aja sih. Selebihnya oke. Riding position ini cenderung kesannya tuh tinggi. Jadi kayak commanding, nggak begitu commanding, cuman masih kelihatannya tinggi gitu. Kayak kalau menurut gue masih kerasa ini mobil gue kayak bawa mobil leather frame. Oke, memang ketika lo mengendalikan mobil ini tidak segesit HR-V gitu. Artinya dia berasa mobil Amerikanya itu kerasa gitu, kakunya. Cuman untuk performa itu ini juara banget, teman-teman. Layak atau enggak tergantung lo yang memutuskan nih layak atau enggak. Cuman menurut gue sih ini value for money banget. Lo 140 juta dapat mobil tahun 2016 dengan
fitur-fitur yang nggak kalah dengan rival-rivalnya atau bahkan dengan mobil sekarang, teman-teman. Sangat value for money nih mobil. Oh ya, gua ada yang lupa nih, yang unik lagi dari mobil ini. Di sini ada tempat kacamatanya di sini. Biasanya kan di sini, tapi ini di sini tempat kacamata. Sip. Itu aja kayaknya ya. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu tentang Chevrolet Trax atau punya owning experience, bisa ditambahin di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng tentang kendaraan, menambah literasi, dan ya gitu deh. Sip. Kayaknya itu aja teman-teman. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa kalau tertarik bisa hubungi nomor di bawah ini. See you.